Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'azi ni'amah bil katsir mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Teman-teman sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan terutama sekali nikmat iman dan Islam, dan sehingga saat ini kita juga telah diberikan kesempatan sehingga dapat hadir untuk melaksanakan kemudian kita ini sholat Jumat berjamaah yang insyaallah akan kita laksanakan beberapa saat tadi. Salawat dan salam tidak lupa juga dihadiahkan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bapak-bapak dan saudara jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib kita naik ke mimbar ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat kita hari ini masuk pukul 12:04. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 12:01, jadi lebih kurang 3 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Dan bagi bapak-bapak yang masih berada di rumah ataupun dalam perjalanan, maka bersegeralah untuk menuju masjid karena waktu sholat kita hampir masuk. Untuk hati kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh beliau kita yaitu Haji Mansur Abidin. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Dan tidak juga bosan yang kami menyampaikan kepada bapak-bapak yang telah berada dalam masjid, mari kita amalkan sunnah Nabi kita untuk memenuhkan sop-sop yang terdepan terlebih dahulu, agar saudara-saudara kita yang di belakang kita tidak berkahi pada pundak-pundak kita. Jadi bagi bapak yang masih berada di belakang, dengan segala kerendahan hati, mari kita amalkan sunnah ini, jadinya untuk mempenuhkan atau merapatkan sop-sop yang terdepan terlebih dahulu. Dan untuk laporan-laporan keuangan insyaallah akan kita sampaikan pada besok hari sebelum KBS dimulai. Dan untuk informasi bagi jemaah bahwa pembangunan masjid kita yang sedang berjalan, yaitu pemasangan pintu rolling door ya di kanan bapak dan belakang. Alhamdulillah 5 buah pintu sudah selesai kita laksanakan. Namun kita masih mempunyai pinjaman atau utang pada pihak ketiga yang akan kita lunasi. Dan juga untuk pemasangan kanopi ya di depan di dekat menara masjid, alhamdulillah juga telah selesai dipasang. Dan juga kita masih mempunyai utang pada pihak ketiga yang akan kita lunasi. Dan untuk itu bagi bapak saudara yang berbapak rezeki, mari kita salurkan infak wakaf dan sedekah kita untuk pembangunan ibadah masjid kita. Bila bapak dan ibu, bapak dan saudara, ya itu sajalah yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan apabila ada informasi yang terbaru akan kami sampaikan kembali. Banyak maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
الحمد لله رب العالمين وهو القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فعل المتقون وأوصيكم بنفسي بطاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله عباد الله أيهم أحسن عملا صدق الله وصدق رسوله الكريم saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita sekalian. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan dapat menyambuti panggilan Allah terkhusus pada hari Jumat, di mana panggilan pada hari Jumat itu hukumnya adalah syariat Qur'ani, artinya termaktub di dalam Al-Quran. Seruan panggilan Allah pada hari Jumat dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jumu'ah yang semua kita sudah paham, sudah memahami dan sudah memahaminya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita orang-orang beriman dengan satu kalimat yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hakikatnya semua yang menyahuti panggilan Allah ini hakikatnya adalah orang beriman. Panggilan Allah itu ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Sementara orang yang tidak beriman tidak masuk di dalam surga ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salat min yaumil Jumu'ah, ketika telah datang kepadamu panggilan pada hari Jumat untuk salat, fas'au ila dzikrillah, bersegera mengingat Allah dengan mendirikan salat. Salat Jumat sebagaimana kita ketahui adalah sunnah yang diamanahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan disampaikan kepada Rasulullah untuk kita semua. Salat Jumat itu dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Oleh karena itu yang telah melaksanakan salat Jumat tidak perlu lagi untuk salat zuhur.
Dan salat Jumat itu tetap 4 rakaat, sama seperti salat zuhur, 4 rakaat juga. Cuma diganti 2 rakaat sebelumnya diisi dengan khutbah, dan 2 rakaat terakhir menurut imam salat Jumat sebagaimana biasa yang kita ikuti 2 rakaat. Jadi salah sekali kalau kita beranggapan bahwa salat Jumat itu hanya 2 rakaat. Tidak, salat Jumat itu tetap 4, cuma 2 khutbah tambah dengan 2 rakaat salat. Karena itu, andai kata ada di antara kaum muslimin yang masih bermain-main di luar masjid, tidak mau masuk ke dalam masjid mendengarkan 2 khutbah, sebenarnya salat Jumatnya tidak ada. Kondisi yang seperti ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak generasi muda kita, akan melanjutkan dan meneruskan keimanan yang telah terjadi. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kepada orang yang datang melaksanakan salat Jumat itu, manakala telah berkhutbah imam di atas mimbar, tidak kata imam di mimbar, manakala telah berkhutbah imam di mimbar, pada katakanlah ahadukum, maka jangan sekali-kali seorang pun daripada kamu berbicara. Kalau itu dilanggar pada Jumatan, maka tidak ada tuntunan. Aturan-aturan ibadah adalah aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul, bukan selera kita. Oleh karena itu, kalau kita beribadah, bukan ibadah menurut kita, tapi menurut apa yang ditentukan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus mengenai salat, Rasulullah SAW menyebutkan awal yang pertama, ma faradallahu ala ummati, apa yang pertama sekali dipadukan oleh Allah atas umatku, salawatul khams, yakni salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu itu punya cara-cara. Cara yang pertama, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya ditentukan, mawqutan, jelas. Oleh karena itu, dalam setiap Jumat sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Ada pengumuman beberapa menit sebelum salat datang, sebentar lagi waktu salat akan masuk, 4 menit lagi, 3 menit lagi, 5 menit lagi. Pengumuman itu sebenarnya untuk mengingatkan kita, mengamalkan firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Khatib sengaja menyampaikan khutbah yang ringan dan khutbah yang biasa-biasa saja. Khatib tidak menyampaikan khutbah yang tinggi-tinggi, yang berkaitan dengan masalah politik, masalah kepartaian, masalah perdagangan. Lebih baik kita bicara persoalan ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan makhluk jin dan makhluk manusia kecuali untuk beribadah. Karena itu ibadah kepada Allah merupakan dasar pertama dari kehidupan. Sebelum kita menggarap persoalan politik, sebelum kita menggarap persoalan ekonomi, sebelum kita menggarap persoalan ilmiah, maka persoalan yang pertama yang perlu dan wajib selesai adalah
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan makhluk jin dan makhluk manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru, tidaklah aku perintah kata Allah, illa liya'budullah, kecuali hanya beribadah kepada Allah, mukhlishina lahu din, bahwa melaksanakan ibadah kepada Allah itu mukhlishina lahu din, ikhlas melaksanakan aturan agama. Kenapa? Lurus, tidak bengkok kiri, tidak bengkok kanan, bukan beribadah menurut akal pikiran. Kita dekat dengan Allah ketika datang cobaan, kita jauh dari Allah ketika berbaru nikmat, bukan begitu. Soal nikmat, soal datangnya cobaan, dekat dengan Allah sama-sama. Oleh karena itu, yang jarang dibaca oleh khatib di mana-mana sekarang adalah masalah ibadah. Bahkan kalau ada khatib yang berbicara soal ibadah, khatib tersebut dicoret dari daftar karena dianggap tidak berpolitik. Orang mencari sekarang khatib yang pandai berpolitik, bahwa sebenarnya untuk pulang ke akhirat tidak dengan politik, dia pulang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pedoman ibadah yang pertama ialah salat. Perhatikan, pertama soal waktu. Inna salata kana 'alal mu'minin kitaban mawquta. Salat itu bagi orang yang beriman waktunya ditentukan. Karena itu, waktu salat subuh beberapa menit sesudah fajar masuk dan berakhir setelah matahari terbit. Salat zuhur ketika matahari telah condong ke barat sedikit, dan ketika asar datang ketika matahari telah mendekat ufuk di barat. Begitu juga maghrib ketika matahari sudah terbenam. Begitu juga isya sebelum datangnya waktu malam. Banyak orang yang bertanya, apakah soal waktu itu ditentukan oleh Allah atau ditentukan oleh ulama? Jawabnya hanya satu, soal waktu itu ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Aqimis salat liduluki syams ila ghasaq al-lail wa Qur'an al-fajr. Jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mulailah salat itu sejak dari mulai sebelum matahari. Tidak boleh waktu matahari sedang berada di tengah pun sedikit. Kalau kita yang berada di Khatul Istiwa, matahari tengah itu adalah jam 12, maka salat zuhur datangnya 12 lewat, apa lewat 1 menit, lewat 2 menit, sekarang lewat 4 menit. Tidak ada yang 12 kurang. Sebab aku misalnya di dulu syams. Dulu syams bukan berarti matahari di atas kepala, tapi condong sini. Ketentuan ini bukan ketentuan profesor, tapi ketentuan ini adalah ketentuan Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ila ghasaqil lail, sampai kepada ghasaq, datangnya mendekat malam. Asar, maghrib, isya, Quran al-Fajr, dan salat subuh yang disebut dengan Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr kana masyhura, dan sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan. Pemerintah Kota Padang membuat sebuah kegiatan
palsu, hanya sekedar untuk mengambil barcode-nya, tanda bukti bahwa dia datang ke masjid. Yang digerakkan oleh pemerintah kita sesuai dengan Al-Quran ialah anak-anak kita, keturunan kita, supaya mereka salat subuh di masjid. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita berada di Sumatera Barat. Sumatera Barat Minangkabau. Minangkabau itu punya keistimewaan. Tidak sekarang, sejak lama, beratus tahun sebelumnya, yakni adatnya dibungkus oleh syariat. Kita menyebut adatnya berseni syara, syariat, syara'nya berseni kepada kitabullah Al-Quran Al-Karim. Nah, oleh karena itu, di dalam data-data sejarah ternyata bahwa Islam masuk ke Minangkabau sama dengan masa abad pertama diutusnya Rasulullah SAW. Namun sejarah itu dihapus oleh kolonial Belanda. Maka kita menganggap seakan-akan orang Minang Islam baru abad ke-16, baru abad ke-17. Salah sekali. Dan ini kita saja orang Minang yang pertama, yaitu Syekh Burhanuddin Butu, mulai berdakwah 1214. Berarti 4 abad sebelum Syekh Burhanuddin pula. Sejarah ini dihapus oleh pemerintah Belanda. Seakan-akan orang Minangkabau itu baru Islam pada abad ke-17. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karena itu di dalam sejarah dunia kita baca, andai kata ingin menghancurkan Indonesia dengan filosofi di luar agama, cukup dengan menghancurkan 2 daerah saja. Daerah pertama Minangkabau, daerah kedua adalah Aceh. Kalau yang 2 ini sudah habis, maka selesailah sudah untuk meliberalisasikan Indonesia. Kembali kita kepada khutbah kita hari ini. Dari mana kita mulai memperbaiki bangsa ini? Mulai dari salat. Salat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kewajiban kita sekarang ini ialah menyambut dengan baik apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah kota Padang. Hendaknya ibu bapa yang punya anak yang mengantarkan anaknya ke masjid, jangan pulang ketika anak sudah masuk masjid, kita mengirimkannya ke dalam masjid dan kita mengawasi salat anak kita itu. Kenapa? Karena semua pemimpin Indonesia yang lahir di Minangkabau semuanya adalah orang-orang Muslim yang menjaga salatnya. Hatta hingga Tan Malaka sendiri pun yang oleh Hussein disebut berkarakter Marxis, namun dia adalah seorang Muslim yang baik. Ketika rapat pemerintahan di Cina, saudara menulis ketika masuk waktu salat, dia berkata, saya permisi, saya salat dahulu. Sebagai pemimpin pemerintahan saya itu, tetapi sebagai hamba Allah, saya harus patuh kepada Tuhan saya. Ini kata Tan Malaka yang oleh orang dianggap komunis, tetapi sesungguhnya dia adalah seorang Muslim yang baik. Seluruh pemimpin yang ada di Sumatera Barat adalah pemimpin yang menjaga salat. Oleh karena itu, gerakan salat kita jadikan menjadi gerakan membentuk generasi yang akan datang yang baik. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas, karena kamu sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah menjadi umat yang khairu ummah, umat yang baik, yang disebut oleh orang sekarang generasi emas. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun generasi emas ke depan, kita wajib menjadikan generasi kita menjadi generasi yang taat kepada Allah
Dan ketaatan kepada Allah itu terlihat pertama sekali dengan taat melakukan salat. Kenapa? Awal ma taradallah ala ummati as-salawatul khams. Yang pertama sekali diperintahkan oleh Allah terhadap umatku adalah salat yang 5 waktu. Fa'budu ya ulil absar, aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. أيها الأخوة بالله رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأوصيكم ونفسي بطاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخشون إلا orang-orang yang meramaikan masjid itu. Ya, pertama orang yang beriman kepada Allah, yang kedua percaya pada Allah, yang ketiga aqamus salat, mendirikan salat, keempat ada zakat, menunaikan zakat, kelima walam yakhsha illallah, dan mereka tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah saja. Maka kita yang hadir sekarang ini, yang sudah berumur, karena waktu kecil kita sudah diajak untuk datang ke masjid dan kita cinta dengan masjid. Sementara anak-anak kita sekarang, bayangkan saja sekolah hari ini berangkat dari rumah jam 4:30 sebelum subuh datang. Untung kita di Sumatera Barat tidak begitu. Jadi kalau di Jakarta sana berangkat dari rumah jam 4:30, berarti ketika orang salat subuh dia berangkat sekolah, pulangnya jam 9 malam. Berapa salat dia? Kita di Sumatera Barat tidak begitu. Maka jagalah keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dari azab neraka. Sebab ketika berhadapan dengan Allah kelak, pengadilan Allah, si bapak mengurus dirinya, si ibu mengurus dirinya, si anak mengurus dirinya, masing-masing orang akan mempertanyakan tanggung jawab masing-masing. Maka tidak salah kalau ketika itu si anak akan mendakwa ayah dan bundanya, saya tidak salah karena ayah bunda saya tidak mengajarkan kepada saya. Kalau ini yang terjadi, barangkali kerugian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anna wa 'an as-sahabati wal qadati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله، اللهم افتح لنا أبواب الرزق والسلامة والصحة والنعمة، واصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا